Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hebi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang talenta. Dalam dunia peran, talenta sangatlah penting. Saya sangat menyukai dunia peran. Menurut saya, dunia peran itu adalah dunia yang sangat menyenangkan dan sangat menantang. Hal yang paling menantang adalah ketika kita harus memasukkan karakter orang lain dalam diri kita. Apalagi kalau karakter itu sangat bertolak belakang dengan karakter kita. Di dalam berperan, kita harus benar-benar menjadi orang lain, yaitu karakter atau seseorang yang sedang kita perankan. Di dalam berperan, tidak ada yang namanya pura-pura nangis, pura-pura sedih, pura-pura bahagia, itu tidak ada. Semua harus terlihat natural. Maka dari itu, kita harus benar-benar meresapi apa yang dirasakan oleh karakter tersebut. Tetapi, di dalam dunia nyata, banyak sekali kita temui kepura-puraan. Banyak musuh yang menyamar menjadi teman. Banyak orang yang tidak suka berpura-pura untuk menyukai. Banyak orang sedih berpura-pura untuk bahagia. Itu sangat umum dalam dunia nyata. Karena saya sendiri juga pernah merasakan salah satunya. Selain mengasah potensi, dalam dunia peran juga melatih mental dan kepercayaan diri kita ketika kita berbicara di depan kamera ataupun ketika kita berbicara di depan orang banyak. Itu semua tidak mudah. Itu semua butuh proses. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pembahasan kali ini adalah tentang talenta. Yang kita ketahui pada umumnya, talenta adalah potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan menurut buku yang saya baca, talenta memiliki arti orang yang berbakat. Kalian termasuk orang yang berbakat nggak sih? Kalau menurut saya adalah orang yang berbakat. Kenapa saya menyebut kalau diri saya adalah orang yang berbakat? Karena berbakat tidak harus menjadi juara kelas. Berbakat tidak harus menang kompetisi. Dengan cara saya berbicara di depan kalian seperti ini sudah termasuk bakat. Karena menurut saya, berbakat adalah bisa menghasilkan sebuah karya. Sebenarnya, ketika kita lahir ke dunia, kita sudah memiliki bakat. Apakah kalian tahu bakat apakah itu? Bakat yang kita bawa sejak kita lahir ke dunia adalah menangis. Semua bayi ketika dirinya baru keluar dari rahim ibunya, dia pasti akan menangis sekuat-kuatnya. Tidak ada bayi yang baru lahir langsung bisa lari-lari, langsung bisa bicara-bicara, kan itu tidak mungkin. Sesederhana itu loh bakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menemukan potensi dalam diri kita. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengenali diri sendiri. Kita harus lebih dalam mengenali diri sendiri. Kita harus tanya pada diri kita, apa sih yang diinginkan diri kita? Yang kedua, lakukan hal yang kalian sukai. Kenapa? Karena ketika kita menyukai suatu hal, kita akan melakukannya berulang kali. Bahkan diri kita menjadikannya sebuah hobi. Potensi setiap orang memiliki potensi atau bidang kegemaran masing-masing. Entah itu bidang musik, bidang teater, bidang olahraga, dan lain sebagainya. Tinggal diri kita yang menentukan akan mengembangkannya atau menjadikannya sebuah hobi saja. Ada beberapa cara untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Yang pertama, sama halnya dengan menemukan potensi dalam diri, kita harus lebih dalam mengenal diri kita. Kita tuh hanya butuh ruang dan waktu untuk mengenal lebih dalam diri kita. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, kapan kita harus maju dan kapan kita harus berhenti. Yang kedua, temukan kekurangan dan kelebihan dalam diri kita. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Jangan pernah insecure dengan kelebihan orang lain. Karena orang lain juga belum tentu memiliki kelebihan seperti yang kita miliki. Jadi, jangan lupa bersyukur ya. Karena Tuhan telah memiliki takaran masing-masing untuk setiap hambanya. Yang ketiga, open-minded terhadap saran dan kritik. Jangan pernah merasa kalau diri kita yang paling benar. Orang lain juga berhak berpendapat dengan kita. Apa ya? Jadikanlah, gimana ya? Sebuah mimpi adalah cikal bakal. Jadikanlah kritik sebagai pupuk. Jadikanlah saran sebagai air. Jadikanlah pujian sebagai cahaya matahari. Maka akan tumbuh dan berbuah keberhasilan. Yang keempat adalah tidak takut mencoba hal baru. Jika kita mengembangkan sesuatu dalam diri kita dan akhirnya itu gagal, maka kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berani mencoba hal baru, dan kita harus memulainya dari nol lagi. Tapi itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Kita harus berani mencoba. Jangan jadi manusia yang mudah untuk putus asa. Yang kelima adalah terapkan kebiasaan baik. Contoh kecilnya adalah berdoa. Karena berusaha tanpa berdoa, bagaikan kamu memakan makanan nikmat, tetapi lidahmu mati rasa. Sertakan Tuhan dalam setiap langkah, maka Tuhan akan memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan. Yang keenam adalah merumuskan tujuan hidup. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Mau dibawa kemana sih hidup kita ini? Kalian harus paham, harus tahu. Yang ketujuh, kita harus menguatkan niat dan tekad. Tanpa adanya niat, kita akan tetap berada di tempat yang sama. Bahkan kita akan lebih jauh terlena dalam dunia. Yang terakhir adalah hilangkan pikiran negatif dan selalu optimis. Jangan pernah insecure terhadap lawan kita. Apa salahnya mencoba? Dan yakinkan pada hati kalau kamu pasti bisa. Kita harus berani mencoba dan mencoba. Jika kita gagal, maka kita harus bangkit dan bangkit lagi. Jatuh bangun dalam setiap perjuangan itu adalah hal biasa. Tidak ada perjuangan yang berjalan dengan mulus. Jangan karena kita sudah gagal berulang kali, kita jadi putus asa. Jadikan kegagalan sebagai cambuk untuk mencapai keberhasilan. Saya sudah menemukan potensi saya, yaitu pada bidang teater. Dan saya juga mengikuti ekstrakurikuler teater di dalam sekolah saya, SMK Negeri Widang. Oke, selesai sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Semoga potensi yang akan kalian kembangkan bisa menghasilkan kesuksesan dalam kehidupan kalian. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Selamat berjuang, saya Happy. Sampai jumpa di next video. Dah.